pandemi ini? Challenge terbesar aku untuk menjadi penyanyi di masa pandemi gini, Iya, menurut aku nih ya, baru keluar Idol, seharusnya kita bisa explore betul. Indonesia, kita bisa off Betul. air di mana-mana, tapi sekarang kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi Mhm. challengeku di sini, aku harus bikin seproduktif mungkin walaupun nggak ada off air. Jadi kita harus kayak aku dan teman-teman lainnya juga, mereka produktif untuk rilis single ya kan. Aku sekarang Mhm. 3 bulan udah 3 single, dan kedepannya Betul. pasti akan terus rutin kayak gitu. Mhm. Jadi hal ini tuh harus kita manfaatkan gitu sebaik-baiknya. Oke, that's why follower sosial media ini sangat aktif sekali. Kamu live dengan radio ABC, terus kamu Hmm, bikin konten di Instagram, di YouTube kamu ada konten juga, jadi bintang tamu segala macam. Karena memang kalau aku pikir idol angkatan ini boleh dibilang idol yang masih aktif di sosmed karena seperti kamu bilang belum bisa show ke Bandung, ke Denpasar, hmm. kemana belum bisa ngapa-ngapain. Jadi cara kamu berkreativitas atau berkarya adalah dengan memaksimalkan sosial media. Nah, kalau ngomongin sosial media, begitu kita upload, kamu akan interview di sini, pertanyaannya banyak banget. Oh Mungkin ya, kamu sampai gak notice, terus karena saking banyaknya, pasti ada yang suka dan tidak suka. Aku pernah menanyakan hal ini sama Ziva. hmm. Aku tahu kalian in real life, kalian temenan. Liodra, Tiara, Ziva, bahkan sampai Bahali ini kalian temenan. Tapi fans kalian kadang suka ngebandingin, suka berantem. Ah, aku mau dengar versi yang ini, Kak. Sebagai orang yang diidolakan, kalian kan temenan. Tapi ada nggak hal yang sebenarnya ingin kamu sampaikan kepada fans kamu supaya nggak berantem? Sebenarnya ini aku udah nggak cuma sekali ya udah ngomongin ini. Mhm. Kadang aku jadi kalau waktu baca nemuin komentar yang semacam itu, aku pasti kayak ketawa. Nggak gitu, kita tuh nggak gitu. Kalian tahu dari mana emang gitu? Aku justru Mhm. malah ngetawain gitu sama Ziva, sama Liodra. Kadang mereka juga cari cerita sendiri gitu kan. Tapi aku yakin pasti itu bukan yang the real fans gitu loh, Kak. Itu pasti Mhm. mereka yang oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, ngaku-ngakunya aku fans Tiara, fans Liodra, Ziva. Padahal mereka ya sebenarnya pasti orang-orang yang nggak jelas juga gitu. Jadi menurut aku untuk aku, Ziva, Leodra, Mahlini, dan lain-lain, kita harusnya Mhm. lebih fokus ke diri sendiri aja untuk, apa ya, bahasa gamesnya mungkin kita harus top up gitu ya, Mhm. untuk diri kita sendiri, biar kita, apa ya, kasih yang terbaik buat yang menyayangi kita aja gitu. Jadi kita nggak usah Oke. mikirin yang benci, cuman kalau untuk kritikan, kita harus terima gitu. Kalau kritik, kan beda hate sama kritikan. Jadi Betul, betul, betul. kalau kritik kita harus tetap terima gitu. Apalagi Betul. yang sayang banget sama kita, dukung apa adanya. Kita pasti akan jos-josan banget gitu jawabannya Betul. ya. Kalau Ya, mau ya, kasih ya. karya kayak gak usah nanggung, udah ini mereka sayang sama kita, jadi aku harus kasih yang terbaik juga gitu buat mereka gitu. Setuju. Sama buat fans-fansnya, jangan lupa beli lagunya, streaming lagunya. Itu adalah cara Iya, terbaik bagaimana kamu mendukung idola kamu supaya terus berkarya. Jadi kalau cuma nge-hate doang, nggak ada fungsinya. Setuju ya? Aku tertarik setuju. dengan kamu tadi bilang kritik, terus ada saran. Emang beda banget. Kalau kritik itu adalah sifatnya membangun. Ini berkaitan dengan Mm-mm. lagu atau di lirik 365. Ada lirik yang Mm-mm. bilang, meski waktu memang bisa sembuhkan luka ke arah melangkah atau ke arah beda, namun Mm-mm. waktu tidak bisa ajak hati melupa. Ada nggak Mm-mm. satu kritikan yang paling membangun selama perjalanan karir kamu, baik ketika kamu ikut di Idol, atau ketika dari orang-orang label atau orang-orang terdekat, kritikan yang membangun menurut kamu tuh, atau dari kakak-kakak Idol yang kamu ingat, ada nggak? Kritikan yang membangun. Mhm. Dulu ya, Mhm. waktu aku masih judging, pertama Mhm. banget itu audisi Indonesian Idol. Itu aku baru pertama kali ketemu 5 juri itu. Mhm. Dan kritikan yang paling aku ingat ya waktu itu dari Bunda Maya sama Om Ari kayaknya. Pokoknya Oke. ngomong, aku sebagai penyanyi harus bisa jadi diri sendiri. Dan banyak sekali orang yang bilang aku itu mirip banget sama Kak Raisa kan dari segi suara. Betul. Nah, Mhm. itu mungkin hal yang nggak bisa aku bohongi juga karena ya udah ini adanya suaraku kayak gini, cuman mungkin aku lebih kayak waktu itu aku dikasih PR untuk jangan membawakan lagu Kak Raisa lagi di Indonesian Idol kayak gitu, soalnya Mhm. pasti bakal
dibanding-bandingin gitu kan. Jadi Betul. paling nggak aku harus cari arah lain dan aku menggunakan suaraku yang bisa dibilang mirip ke Raisa kata orang gitu kan. Mhm, mhm. Jadi mungkin aku lebih membangun karakter aku, lebih banyak latihan lagi. Itu pasti lama-lama orang bisa bedakan juga. Ini Raisa, ini Tiara gitu. Iya betul. Karena nggak lucu juga kalau misalnya ternyata kita udah berkarya semaksimal mungkin, tapi orang masih tetap bawa-bawa, ah ini kan Tiara kayak Raisa banget, nggak ada perubahan segala macam. Tapi Iya. akhirnya kamu membuktikan time by the time, Tiara ya Tiara dengan 3 lagu Gebintang di Hatiku, Maafkan Terlanjur Mencinta atau 365. Aku Iya. ngomongin 365, kamu bekerja sama dengan Lale Ilmanino dan juga Wizi, itu yang usianya jauh lebih dewasa dari Tiara. Mm-mm. Bagaimana kerjasama dengan om-om dan tante itu? Kamu mengalami kesusahan nggak? Um, Saya untuk lagu 365 ini kan aku sudah apa ya tinggal bukan tinggal dapat, maksudnya mereka tuh sudah ada lagunya 365 itu udah ada lagunya. Jadi waktu mereka kasih dengar ke aku suka, aku nikmati Mhm. lagunya, ya udah akhirnya aku seriusin dan aku rilis gitu. Jadi aku nggak ikut campur otak-atik liriknya atau nadanya itu enggak. Jadi mungkin Oke, aku cuman improve-nya aja sih. ya, maksud aku memang yang bikin lirik segala macam kan oleh Imanino sama Wizi. Tapi ketika kamu bawain lagu ini, at least kamu kan Hmm. pasti tahu jalan cerita lagunya Ah, apa. Aku juga belum tentu yakin apakah kamu pernah mengalami kisah sesuai dengan mm-mm. lagu 365. Kamu kan harus penjiwaannya, karena kalau ngomongin tentang kamu kan setiap show, setiap perform di panggung kayaknya menjiwai setiap lagu. Kamu ada kesusahan di sananya nggak? Jujur, itu memang salah satu PR-ku di lagu ini, Oke. ya untuk menjiwai lagu ini yang bercerita tentang aku yang nggak bisa move on 1 tahun gitu. Mungkin Betul. aku lebih ini ya, kayak sharing sama temen-temenku yang pernah merasakan, kayak kamu Oh. pernah ini kan nggak bisa move on sampai berapa lama gitu, gimana rasanya? Dan Hmm. dia cerita ternyata emang sesedih itu. Maksudnya mereka nggak tahu ya kok bisa selalu terbayang-bayang sama kenangan yang pernah mereka lalui dulu gitu. Padahal udah ada yang baru juga. Atau tapi Mhm, di laguku ini malah justru mau cari yang baru tapi nggak bisa soalnya kamu masih di sini gitu. mhm. Cuman Oke. temanku ini udah ada yang baru, cuman masih keinget yang lalu. Ya itu Oh. feel-nya bingung sih. Cuman ya itu yang harus aku tangkep gitu kan, feel-nya. Akhirnya banyak temen yang ngasih ini loh, sebenarnya kalau misalnya lo nggak bisa move on seperti ini, akhirnya kamu dapat menjiwa lagu tuh dari cerita-cerita atau teman-teman terdekat kamu. Tampaknya kamu memang Iya. pintar memilih teman. Akhirnya kamu sangat dapat feel-nya. Aku udah nonton video klipnya juga bagaimana kamu belum siap kehilangan oleh cowok di kebun itu, dan Itu akhirnya hutan. di hutan, sorry, di kebun, di hutan itu, dan kamu terpaksa ya udah deh gitu. Tapi aku salut Iya. sih, karena kamu ternyata mau belajar berinovasi justru dari teman-teman terdekat kamu. Kalau dari fans sendiri, ada nggak hal positif yang bisa kamu jadikan referensi dalam lagu ini? Atau kan fans sekarang itu Ter- banyak nge-DM, Kak aku lagi Mm-mm. galau apa segala macam, ada nggak? Mm-mm. Ya ternyata setelah aku rilis lagu ini, nggak sedikit Mhm. orang yang pernah ngalamin gitu. Aku juga kaget lah, kalian tuh sebucin itu ternyata aku kayak seneng, oh my god, aku juga bucin gitu kan. Tapi ya yang wajar-wajar aja gitu. Terus aku dengan lagu ini aku bisa mengumpulkan sad girl sama sad Mhm. boy di sini yang pernah ditinggal sama pasangannya ke arah berbeda gitu kan. Dan mereka kadang curhat juga gitu kan di komen atau di Mhm. DM kayak ternyata kak aku tuh aduh nggak bisa banget dengerin lagu ini, relate banget parah, sekarang udah pas banget sama pas banget sama perasaan hati aku, cocok banget gitu. Jadi aku merasa semangat juga gitu kan sebagai perwakilan perasaan mereka mungkin. Tapi apa kamu nggak takut nanti identik dengan, ah Tiara mah lagunya pasti akan menjadi tema aku ketika aku galau doang, nggak ada nih lagu-lagu bahagia gimana Kak gitu. Enggak lah guys, ini kan aku per single pasti beda-beda gitu, kayak Gembintang Mhm. Hatiku tuh kan seneng tuh kayak sejak pertama ketemu aku langsung kayak jatuh cinta gitu. Mhm, Terus mhm. yang kedua udah terlanjur cinta tapi kita pasti nggak bisa gitu kan, terlanjur Betul, mencinta gitu. Yang betul. ketiga gagal move on. Jadi kan bener-bener temanya beda dan genrenya juga beda-beda gitu. Belum nanti yang keempat setelah ini masih lebih beda lagi. Oh, oke. Okay. Kalau ngomongin tentang bocoran keempat, pasti aku yakin tidak bisa dibocorin sama sekali karena kita fokus dulu ke 365 ya. Tapi Iya, tiga apa di empat kamu masih sendiri atau ada teman kolaborasi? sendiri. Oh, sendiri.
Oh, Iya. aku siap menunggunya kesendirian kamu. Tapi kalau memilih sendiri, kalau aku bahas video klip, itu muka cowok emang nggak pernah dipublish. Itu Hmm. emang dari apa namanya manajemen atau dari tim kalian membuat konsep seperti itu atau ada pertimbangan khusus? Atau jangan-jangan ini masih ada sambungan ke cerita berikutnya? Woi, mantap ya, Pak. Hmm, aku Pertanyaannya. curiga ini bersambung. Oh, enggak. Serius? Enggak, ya serius. Ini memang, Oke. karena kan memang dari lagunya, ini nih fokus Hmm? sama aku yang gagal move on. Hmm. Jadi, balik lagi pasti itu fokusnya video klipnya itu ke aku aja. Cowoknya itu sebagai ingatan aku masa lalu aja. Jadi, kenapa waktu di video klip, aku kayak gandengan, terus pas noleh tiba-tiba nggak ada. Jadi, Hmm. ceritanya itu, aku itu ke hutan itu lagi untuk kedua kalinya. Karena yang pertama aku datang sama cowokku. Gitu. Oke. Jadi pas aku ke sana lagi, aduh dulu kita pernah ngelakuin ini, pernah gandengan, pernah ketawa-ketawa. Cuma pas aku noleh, nggak ada, itu kan dulu gitu. Oh, itu hanya imajinasi kamu ketika kamu belum move on, kamu datang ke satu tempat. Tapi tips ya buat Mutiara yang lagi join, jangan pernah datang ke satu tempat di mana dulu kamu pernah datengin sama mantan kamu. Itu berbahaya. Satu, lo Sangat. akan bisa nangis. Yang kedua, lo beneran gak bakal bisa move on. Jangan. Jangan pernah. Percaya sama kakak yang lebih tua dari Tiara. Oh iya, berpengalaman ya, Pak. Oh, lumayan sering gagal soalnya karena lagu-lagu kamu bisa jadi soundtrack dalam aku siaran. Jadi ada dalam playlist siaran aku dan ya, tapi nggak apa-apa karena setiap fase kehidupan aku yakin akan melewati fase galau, akan melewati fase apa ya? Ya, kegagalan cinta, tapi life must go on. Kita akan terus berlanjut Ya. sama dengan Tiara yang terus berlanjut di industri musik. Kamu berubah total dalam artian adalah kamu harus mengikuti ritme Jakarta dari Jawa Timur. Kamu sempat mengalami kesusahan kah? Kesusahan apa? Dari segi apa tuh? Pergaulan, gaya hidup. Oh, ya mungkin agak kaget pasti. Cuman kan aku juga udah kenalan sama teman-teman aku yang di Jakarta. Tapi teman-teman idol kan ada yang dari Jakarta gitu, kayak Ziva, kayak Sam, kayak Kak Abe. Jadi mereka kadang ya sharing juga ke aku Jakarta tuh kayak gimana. Kadang aku juga yang cerita kok kayak gini. Ya, ya ini Jakarta gitu. Dan saya aku kadang sedikit demi sedikit aku ngerti. Apalagi kan aku juga setiap hari nggak di rumah ketemunya sama orang-orang sini gitu kan. Lama-lama juga Oke. ngerti. Akhirnya ya. Oke, karena saking banyaknya komen, aku nggak mungkin bacain semua buat Mutiara yang lagi online. Mohon maaf banget, aku nggak mungkin bacain semua komen kalian yang masuk ke DM dan juga di komen. Aku filter beberapa dari produserku yang menurut aku ini mungkin cukup mewakili. Jadi mohon maaf sekali lagi buat Mutiara yang ada di seluruh Indonesia. Pertanyaan dari Weiki underscore N underscore A. Kemungkinan nggak seorang Tiara itu berkolaborasi dengan Raisa? Itu mungkinan banget dong. Oke, Wuh, banget. kemungkinan banget. Oke, kemungkinan banget ditungguin. Pertanyaan kedua dari Agnes Indiarini. Kenapa harus merambah sebagai host acara musik? Kenapa juga kamu ikut di sinetron? Padahal kamu bisa lebih keren menjadi penyanyi atau pencipta lagu yang mungkin bahkan bisa go internasional. Kalau dari pertanyaannya, padahal kamu bisa lebih keren dari untuk penyanyi yang Karena sampai go mungkin dia internasional. dia hanya menyukai kamu ketika kamu nyanyi. Ih, kayaknya harus fokus nyanyi kakak, nyanyi kakak, nyanyi kakak gitu mungkin. Kan kita nggak tahu Oh, pendapat orang. ya Mungkin yang sebenarnya dari kecil ya, dari aku bayi sampai aku sekarang ya memang aku ya bernyanyi aja gitu loh di sini. Karena orang tua aku juga musisi gitu kan. Ya lingkunganku ya musik, nyanyi gitu aja sampai sekarang. Cuman mumpung nih aku udah sampai sini, alhamdulillah orang juga tahu aku. Jadi aku harus memanfaatkan momen yang ada dong. Maksudnya dengan aku yang alhamdulillah baru belajar juga bisa ngobrol, bisa jadi Mhm. host, bisa berakting. Kenapa nggak dimanfaatin gitu kan? Selagi itu positif itu it's okay banget gitu. Justru itu malah makin menambah apa ya pengalaman aku kayak aku Betul. bisa ketemu sama yang lebih senior sharing tuh positif banget guys nggak ada yang salah dari situ. Mantap. Mantap. Kamu lebih melihat adalah sisi positifnya ya. Jadi menurut kamu selama positif, why not? Oh Dicoba iya, aja dulu. Nah, itu iya. dia. Nah,
tapi ada tantangan tersendiri ketika kamu jadi host kan kamu cerita tadi di awal sebenarnya aku tuh dulu agak susah ngomong Kak, susah cerita. Siapa yang meracunimu selain Kiki yang membombardir? Yang meracuni aku untuk Iya, jadi host atau kayak gimana? iya, jadi host. Oh, jadi kan gimana ya? Nggak tahu mungkin dengan aku yang alhamdulillah sering di waktu itu awal-awal beberapa kali diundang di Dahsyat. Terus Mhm. kan pasti di situ kita mau nggak mau juga ngobrol dong, main Betul. games, lucu-lucuan. Entahlah terus kenapa aku bisa dipilih di situ alhamdulillah dan ya itu tantangan tersendiri juga buat aku yang sebagai penyanyi terus tiba-tiba disuruh ngobrol banyak. Sebenarnya aku Mhm. banyak banget kesalahan loh di situ. Maksudnya Oke, kayak aku ngomong itu sering ke belepotan. kemana-mana, belepotan, terus kayak sering lama mikir atau prompter yang nggak kebaca atau kayak gitu. Tenang, tapi nobody's perfect. Santai aja. Ya kan? Jadi kamu bisa tetap ngelakuin itu semua. Ti, kayaknya koneksi kamu agak-agak nakal. Jadi sekali lagi buat viewers yang tadi menanyakan hal-hal kenapa dia jadi host atau yang lainnya, mudah-mudahan udah terjawab ya. Tiara, koneksi kamu nakal sayang. Jadi mudah-mudahan sudah terjawab tadi dari Halo? Agnes. Masih ada sebenarnya pertanyaan, tapi Udah masuk mudah-mudahan. nggak sih? Ya, halo. Halo? Kamu, ya masuk. Ini pasti awannya mendung tiba-tiba ya. Supaya awannya tidak mendung. Masih ada beberapa pertanyaan. Dari Subanris. Ada nggak project selain sama Lale Ilmanino? Kira-kira project berikutnya sama siapa? Koneksi kamu kenapa? Bentar. Hola. Koneksinya so sad. T, koneksinya nakal marahin. Iya, kenapa sih providernya nakal? Kita kan nggak boleh nakal. Kita harus support. Ya nggak? Ya nggak? Produser aku juga bingung. Ya kok macet? Sorry ya buat yang tadi komen juga. Koneksinya agak-agak nih lagi enak-enakan ngobrol sama Tiara. Cuman kayak langsung dong, bukan Tiara yang salah tuh. Dianya live lagi. Coba ajakin live sekali lagi. Apakah bisa? Sabar ya, sabar. Jadi aku masih punya beberapa pertanyaan sih. Mudah-mudahan Tiara nggak apa namanya nggak bete kalau ditanyain lagi. Koneksi parah. Baris oke. Kita coba. Yuk Tiara. Sebentar. Tiara. Wow. Yang request bentar. Aku add lagi. Karena tadi jangan sedih dong buat Mutiara ya ampun. Yuk katanya tuh Kak. Iya. Sabar sayang, yang Maaf cantik yang ganteng. guys. Mutiara tidak boleh marah karena tadi awannya Tiara tidak pink tapi dia mendung, makanya hitam. Oke, tapi karir kamu selalu cerah. Harapan kita semua, doanya, Alhamdulillah. love-nya dari Mutiara ya. Nah, tadi ada pertanyaan lagi dari fans kamu, progress tentang project. Tadi ada Lale Ilmadino dan Wizi. For the next, kira-kira ada bocoran kamu kerja sama kah? Sama siapa? Oh, kalau untuk single selanjutnya itu aku masih Hmm? dengan Kak Lale Elmanino. Cuman selanjutnya lagi itu aku bakal kolaborasi sama beberapa public figure. Contohnya Hmm? kemarin aku udah sempat ketemu sama Kak Iki, Rizky Hmm? Febian, Udah workshop kan? sama udah. Dan Terus? satu lagi aku bakal ada, nggak tahu ini boleh dibocorin nggak ya? Ah takut ah. Kalau dapat bocoran-bocoran gitu bisa di Instagram kamu, di Instastory kamu nggak sih? Iya. Bisa. Oke. Nanti buat Mutiara, kalau kamu kepo, karena ini live takutnya nanti aku kan putar juga di radio, daripada Tiara salah ngomong, mending lo follow Instagram Tiara, nanti lo cari bocoran-bocoran, biasa kalau ketemu siapa itu ada di situ, bener ya? Ah, Oke, satu bener. lagi, dari Titi Official, tahun depan kan mau ngeluarin album. Masalah konsep gimana? Udah kebayang belum? Karena 2020 ini menjadi PR terbesar untuk anak-anak idol atau juga artis-artis di mana lo nggak bisa off air. 2020 album. Jos lah album ya awal Cus. tahun. Oke, awal tahun. Berarti progresnya udah 80% dong. 50. Masih 50. Jadi 50, nanti 50%. kayaknya kita ngebut sih emang kesana nanti Oh, ya.
September, Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi. Kamu punya waktu 3 bulan lagi untuk bikin album. Tapi Iya. kalau misalkan ditanya, kamu mau album kamu, kalau bisa nentuin sendiri, kalau sekarang kan pasti ada orang label, manajemen atau apa. Kamu pengen dikenal sebagai Tiara yang seperti apa? Aku pengen dikenal sebagai Tiara yang mungkin albumnya berbagai genre ya. Oke. Kayak mungkin bisa multi genre kayak apalagi aku suka K-pop nih. Aku Mhm. suka Korea kan. Entah Jungkook ada di sini. oh tidak, kenapa Bohong banget. suami aku Oh, LDR-an ya, Korea Indonesia ya. lumayan ya Oh, harinya, Bo. nggak Ya apa-apa, nggak apa-apa. begitulah. Aku Oke, nih nelfon kamu ya Jungkook, mau tahu tak? mana? Mana tuh? Gemes. Coba. Dia Coba. masih kecil waktu itu, masih 18 tahun kayaknya. Wah, tapi tetap ganteng ya, Gemes. kecil. Mau dewasa juga tetap aja ganteng sih dia. Iya. Kembali lagi Kalau tadi ngomongin apa? Oh iya ya, iya iya Korea. ya. Jadi Kalau kamu sukanya aku Jungkook, kan, aku mundur album. oh ya, Kalau album. maunya kamu. Kan kebetulan aku suka K-pop tuh. Hmm. Mungkin nanti aku di albumku nanti ada satu lagu yang bener-bener K-pop banget. Cuman itu Mhm. versi lokal ya, versi Nusantara ya kayaknya. Oke. Jadi karena aku lumayan suka dance, nyanyi juga bisa. Jadi mungkin ada satu lagu yang aku nyanyi sambil dance juga, ada rapnya juga. Jadi Uh, tungguin. itu maunya kamu. Tapi apakah akan ada di albumnya? Tungguin aja kurang lebih nanti di 2021. Buat Mutiara, fans ayo berdoa. Sekali lagi support idola kamu dengan beli karyanya, dengan request lagunya, dan streaming lagunya. Kalau komen, nggak usah hate komen, tapi adalah support bagaimana supaya Tiara terus berkarya, baik dia sebagai penyanyi, sebagai host, atau juga di acting. Kita doain yang terbaik. Setuju ya buat Mutiara ya? Ada nggak Setuju dong. pesan yang ingin kamu sampaikan buat Mutiara yang ada di Bali dan di seluruh Indonesia? Bali dulu, Bali dulu. Oke, buat Mutiara Bali, makasih banyak udah selalu dukung aku, udah banyak request lagu aku di Radio Bali, di Phoenix Radio Bali. Terus tungguin aja, semoga aku bisa cepet-cepet ke sana. Terus kita Amin. meet and greet gitu, boleh juga lah ya. Setuju. Setuju Phoenix itu punya banget. punya namanya acara live on radio. Biasa kita dari Beach Club kayak gitu, Huh? kita ajak talk show, kita Oh, ngundang eksklusif pendengar. Mudah-mudahan wah, boleh terrealisasi. banget. Udah cepetan yuk, atur jadwalnya. Oke, oke. Kalau untuk Mutiara di Indonesia, Untuk Mutiara seluruh Indonesia, khususnya yang lagi nonton sekarang, ya pasti aku nggak capek-capeknya untuk berterima kasih karena berkat mhm, kalian juga aku bisa sampai titik sini, udah mhm. bisa merilis 3 lagu dan kedepannya ini aku lagi proses buat rilis lagu yang keempat juga. Jadi harapannya ya semoga kalian tetap sama aku, dukung karya-karyaku selanjutnya dan tetap sehat selalu, stay safe ya, walaupun Betul, udah new normal nih, namanya juga new normal. Jadi normal yang baru kalian nggak usah salaman, ya itu udah hal yang wajar. Kalian betul. pakai hand sanitizer kemana-mana, pakai masker sampai nggak kenal, itu ya udah wajar gitu kan untuk saat ini gitu. Jadi tetap jaga Oke. jarak buat kalian yang Mutiara, keluar. thank you so much. Thank you, Kak. Baik Makasih banget banyak. pesannya. Karena aku juga baik, aku tidak menyuruh kamu bernyanyi, tapi aku menyuruh buat Mutiara itu requestnya di radio aja. Kalau live di Instagram, kamu bisa cek di YouTube bagaimana performance dia. Nggak usah diraguin lagi. Nggak usah nyanyi lah kalau di live Instagram. Karena aku udah tahu suara kamu keren. Mending streaming lagunya boleh di Makasih. semua platform digital. Kamu jaga suara juga karena kamu penyanyi. Jadi biar tetap harus sehat, biar terus bisa berkarya dan mudah-mudahan next bisa mampir ke Phoenix Radio Bali. Tiara, thank you so much Amin. hari ini udah ngobrol Thank ya. you. Thank Ya, you, thank bye-bye. you. Dan semua Mutiara juga yang udah join, thank you so much hari ini. Dan jangan lupa nanti Doi dan juga tim Phoenix akan memutarkan live-nya di radio. Pokoknya sekali lagi thank you. Bye-bye. Dadah.